Terkait dengan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di tanah air, kita akan berdialog bersama Bapak Guswanto. Beliau adalah Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang, Bapak Guswanto. Selamat siang, Angie. Ya, bersama dengan saya Enji dari Garuda TV ya Pak ya. Ini kita akan membicarakan Ya, mengenai yang akhir-akhir ini cuaca ekstrem terjadi tidak hanya di sedikit wilayah Indonesia, tapi dibilang merata ya Pak ya. Ini sebenarnya apakah memang siklus tahunannya Pak? Setiap di akhir tahun kita akan dilanda cuaca ekstrem dan terutama di beberapa wilayah tertentu. baik, Angie. Jadi memang secara musiman bahwa di Indonesia ini selalu ada musim kemarau, ada musim penghujan. Nah, untuk musim penghujan itu selalu berseberangan dengan tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Ya, misalkan tahun 2025 menuju 2026. Ini adalah periode musim hujan dan BMKG sudah memprediksi bahwa musim hujan itu sudah berlangsung sejak Oktober hingga April nanti ya 2026, di mana puncak musim hujan telah diprediksi yaitu dua periode ya. Yang pertama November Desember itu adalah bagian utara, sedangkan bagian selatan itu adalah nanti di Januari hingga Februari. Dan ini merupakan puncak monsun barat, di mana Desember Januari itu beberapa wilayah akan mengalami puncak musim hujan, di mana konveksinya akan kuat, kemudian dia hujan lebat, anginnya juga termasuk di Jabodetabek sendiri. Kemudian ada fenomena-fenomena yang kalau saya menyebutnya tidak tertentu lah, tidak musiman. Misalkan kita melihat ya, kalau secara tahunan dia pasti musiman, tapi kemunculannya itu terkadang bisa diidentifikasi baru dalam pressure area ataupun bibit siklon ataupun siklon tropis. Ini kita mendeteksi walaupun cukup jauh ya, 93 S di Samudra Hindia, Selatan Jawa, kira-kira hampir seribuan kilometer ke arah Pulau Kokos ya, Kokos Island. Dan ini memberikan dampak tidak langsung terhadap curah hujan ataupun angin di beberapa wilayah di Samudra Hindia Selatan Jawa. Misalkan kita lihat ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, termasuk meningkatkan tinggi gelombang di arah Samudra Hindia ya. Walaupun tidak sampai terlalu tinggi, hanya di Laut Sunda, Selat Sunda, itu kita prediksi 1,25 hingga 2,5 ya, Angie. Dan Baik. kemudian faktor yang lain adalah bahwa itu tadi kami melihat juga masih adanya seruakan dingin Asia, aliran udara dingin ya dari utara memperkuat permukaan dan memicu cuaca lebih signifikan lagi, terutama ini kita melihat adanya sirkulasi siklonik di atas Kalimantan Barat ya. Ini juga memberikan dampak peningkatan curah hujan di Kalimantan Barat dan sekitarnya. Termasuk dalam beberapa hari ke depan kami masih memonitor Madden-Julian Oscillation, Kelvin, dan Rossby yang bisa memperkuat pembentukan awan hujan dan konvergensi uap air di beberapa hari ke depan. Demikian. Dan apakah ini Angie. akan bersinggungan Pak dengan fenomena global? Kita tahu ada El Nino, La Nina, lalu mungkin anomali suhu permukaan laut. Ada nggak kaitannya? Dan dari tadi Bapak Guswanto menyampaikan, sebenarnya apakah cuaca ekstrem ini sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari sehingga kita dapat melakukan antisipasi, Pak? Baik, Angie. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim memiliki skala waktu dan ruang ya. Nah, untuk skala waktu, cuaca itu paling lama untuk perakiraan itu sepekan ke depan atau paling 10 hari dengan tingkat akurasi yang semakin menurun. Namun lebih tepat biasanya kita 3 harian atau 1 harian itu adalah yang paling bagus. Ada juga yang kita perakiraan dalam jangka waktu 3-6 jam sebelum kejadian. Itu kita sebutnya yaitu nowcasting. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan ENSO, kemudian La Nina, El Nino ya, kita melihat bahwa akhir tahun 2025 ini berada pada rentang La Nina lemah dan netral ya. Kita La Nina lemah dan netral. Artinya kondisi ini cenderung meningkatkan curah hujan di banyak wilayah di Indonesia walaupun La Ninanya itu adalah lemah.
Kemudian kita juga melihat suhu muka laut yang masih hangat di perairan Indonesia. Si surface temperatur ini meningkatkan suplai uap air dan konveksi sehingga memperkuat intensitas hujan saat monsun aktif. Tadi monsun barat kan cukup aktif. Dan kita melihat dampak secara regionalnya, yaitu kita melihat kombinasi La Nina lemah, si surface temperatur menghangat dan seruakan dingin, ini bisa meningkatkan potensi hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia. Baik. Demikian, Angie. Oke Bapak, dan selanjutnya tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa ada daerah-daerah di Pulau Jawa ya Pak ya, yang itu terkena gelombang tinggi, mungkin juga angin. Ini ada kaitannya nggak sih Pak dengan bencana yang sekarang terjadi di beberapa wilayah yang ramai sekali itu adalah di Pulau Sumatera? Apakah itu termasuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap cuaca ekstrim atau perubahan cuaca ini Pak? Betul, jadi wilayah-wilayah yang rentan, misalkan saya sebutkan ya, kita melihat di Sumatera kemarin pada waktu tanggal periode dasarian 3 di November ya, itu memang di samping memang monsun Asia itu menguat, kemudian ada Indian Ocean Double Mood juga negatif, ini pembentukan awan hujan dari Samudra Hindia itu cukup masif masuk ke Sumatera. Nah, ada informasi yang lain, fenomena yang lain yang saya sampaikan, yaitu bibit siklon tropis 95B yang kemudian lahir menjadi siklon tropis Senyar. Itu sangat berdampak di sana. Sedangkan untuk saat ini kami juga melihat ada beberapa fenomena yang lain yang misalkan dari analisa streamline, misalkan konvergensi, konfluensi, sirkulasi siklonik, low pressure area, ini juga meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah kita, di mana apabila dia terjadi sirkulasi siklonik, berarti di sana ada tekanan rendah, berarti dia suhunya cukup hangat ya. Itulah yang menyebabkan kita terjadi beberapa wilayah terjadi hujan. Kemudian kita melihat juga seperti Bali, Maluku, Papua Barat, intensitas hujan harian cukup tinggi. Ini juga kami melihat ada fenomena sirkulasi siklonik dan konvergensi di sana. Kemudian yang terakhir adalah lintasan seruakan dingin dan monsun, ya, wilayah yang berada pada jalur seruakan dingin di Asia saat ini basah dan mengalami peningkatan cuaca cukup signifikan. Kita lihat sudah alam itu sudah berbagi ya, pada saat November Desember itu di wilayah utara, kemudian nanti di Januari Februari dia akan bergeser ke selatan, setelah itu akan memasuki pancaroba dari hujan menuju ke kemarau. Nah, disinilah irama alam itu yang perlu kita pahami. Demikian. Ya Bapak, Pak Guswanto, ini kan tadi Bapak menyebutkan bahwa ada bencana-bencana alam atau prediksi cuaca ekstrem yang bisa diprediksi sejak ada yang 10 hari, ada yang baru 6-10 jam. Lantas bagaimana Pak ini penyebaran informasinya? Kalau saya pribadi ya Pak, Enji itu kadang-kadang nerima ada pemberitahuan melalui teks gitu, itukah bekerja sama dengan provider telekomunikasi ya Pak ya? Atau ada cara lain dari BMKG untuk menyampaikan peringatan dini ini Pak, biar semuanya rata dan kita semuanya antisipasi gitu? Baik, Angie. Jadi BMKG di dalam diseminasi informasi itu memberikan peringatan dengan multikanal ya. Kalau kita lihat ada lewat website ya, kemudian ada lewat info BMKG, aplikasi info BMKG, juga melalui SMS Blast. Nah, kita juga menyebarkan melalui WA Group ya. Dan ini semua kita lakukan dalam rangka untuk mencapai bagaimana sebanyak-banyaknya masyarakat itu mendapat informasi dari kami. Kita juga melaksanakan ada call center 196, masyarakat bisa aktif. Kemudian kami juga memiliki UPT di daerah. Jadi kami BMKG memiliki 191 UPT yang terbuka beroperasi 24 jam ya. Artinya 24/7 Bapak Ibu bisa datang ke sana untuk mendapatkan informasi. Nah ini sangat penting sekali. Memang di dalam alur diseminasi informasi kita lakukan dengan multikanal sehingga akan didapatkan informasi yang sangat masif. Demikian. Baiklah Bapak Guswanto, terima kasih banyak untuk bincang-bincang di siang hari ini bersama kami dari Garuda TV. Selamat siang.